Alasan mantan manajer Harimau Malaya ini tiba-tiba minta PAM ikuti langkah PSSI. Makin jemawa setelah kalahkan timnas Indonesia, striker Filipina sebut sudah selevel dengan skuad Garuda U22. Soroti kasus Elkan Bagot, Coach Justin kritik kebijakan STY pada pemainnya. Erick Thohir ungkap kunci transformasi sepak bola Indonesia ke media Korea Selatan. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman memberikan like-nya ke video ini karena itu gratis dan sangat sederhana. Terima kasih. Mantan manajer timnas Malaysia Datuk Kamarul Arifin menilai sudah saatnya Federasi Sepak Bola Malaysia mengikuti langkah timnas Indonesia. Tepatnya terkait memanfaatkan dengan baik para pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Terbukti skuad Garuda mampu tampil solid saat membawa timnya melaju ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di ronde ketiga. Pemain-pemain yang berkarir di Eropa tersebut mampu memberikan banyak perbedaan dan membawa semua kemajuan ini. Hal tersebut bisa dicontoh bagi timnas Malaysia untuk menempuh jalan yang sama. Datuk Kamarul menjelaskan bahwa langkah awal yang harus dilakukan adalah mendata pemain keturunan mereka, terutama mereka yang saat ini berkarir di Eropa dan memiliki darah Malaysia. Tentunya butuh kerja keras ekstra karena pekerjaan tersebut tidaklah mudah dan butuh kerjasama dari semua pihak. Dan PAM harus banyak berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait masalah ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri sudah mencakup pengalaman yang sukses membawa pemain-pemain berkualitas untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Mereka tidak malu karena langkah yang dilakukan untuk mendapatkan dampak positif bagi timnas Indonesia. Apa yang dilakukan Erick Thohir adalah melacak pemain-pemain ini hanya dengan mengirim email. Dia pun berujar, kita perlu meyakinkan mereka mengapa dia perlu mengubah kewarganegaraan mereka dari Belanda ke Malaysia misalnya, kata Datuk Kamarul. Kamarul Arifin menambahkan peran bos JDT, tentu Ismail Sultan Ibrahim, bisa jadi penghubung antara pemain keturunan di PAM. Apalagi sosok tersebut memiliki reputasi dan diharapkan bisa membuat pemain keturunan tertarik bergabung dengan timnas Harimau Malaya. Timnas Filipina Alex Moniz percaya diri menatap duel menghadapi Thailand pada babak semifinal Asian Cup 2024. Leg pertama semifinal akan digelar pada 27 Desember mendatang dan leg kedua dilaksanakan pada 30 Desember. Bagi Filipina, laga ini adalah ujian berat karena lawan mereka adalah salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara. Menariknya, mereka akan datang tanpa takut dan optimis bisa melaju ke partai final. Thailand sendiri menjadi salah satu tim yang belum pernah terkalahkan sejak babak penyisihan grup. Tentu hal tersebut menjadi sinyal bahwa Gajah Perang ini merupakan salah satu tim unggulan juara untuk edisi kali ini. Alex Moniz menjelaskan bahwa Filipina saat ini adalah tim yang berbeda. Mereka siap menghadapi semua lawan termasuk Thailand yang sudah menunggu mereka di babak semifinal nanti. Penyerang asal klub New England Revolution 2 ini mengakui bahwa semua tim Asian Cup memiliki kekuatan yang sama, termasuk Filipina sendiri yang dianggap Moniz sudah berkembang dan setara dengan timnas Indonesia dan timnas Vietnam. Kekuatan ini menjadi modal penting untuk menantang Gajah Perang pada Jumat nanti. Ia berharap dukungan supporter akan mereka balas dengan maksimal. Apalagi leg pertama nanti akan digelar di Rizal Memorial Stadium dan mereka akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Mereka optimis bisa membawa Filipina mendapatkan prestasi dan lolos ke babak final. Kasus antara Elkan Bagot dan Sintayong kembali menyita perhatian publik kendati sang pemain sudah pulih dari cedera panjang dan sudah berlatih kembali bersama timnya, yaitu Blackpool FC. Berarti timnas Indonesia Sintayong masih enggan memanggil pemain berdarah Inggris Indonesia itu. Bahkan dalam ajang AFF 2024 kemarin, pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak memanggil Elkan Bagot. Sontak hal ini pada akhirnya menimbulkan polemik yang juga disoroti oleh salah satu pandit atau pengamat sepak bola, Justinus Laksana. Melansir dari laman suara.com, pria yang akrab disapa dengan panggilan Coach Justin tersebut menyebut Sintayong terlalu berlebihan mengenai kebijakan terhadap Sintayong. Bahkan menurutnya Sintayong justru mematikan karir sang pemain. Lebih lanjut lagi, Coach Justin juga meminta Sintayong agar menjelaskan permasalahannya dengan Elkan Bagot ke publik. Hal ini menurutnya cukup penting mengingat publik perlu tahu mengenai kebenaran yang terjadi antara pelatih dan pemain ini dan tidak menimbulkan opini liar di publik. Melansir dari laman Transfermarkt.id,
Elkan Bagot yang sejauh ini sudah mengoleksi 22 penampilan dan 2 gol bersama timnas Indonesia memang bukan pemain pertama yang disanksi tak dapat panggilan ke timnas Indonesia. Dari Sintayong sendiri usai melakukan tindakan indisipliner, melansir dari beberapa sumber di laman suara.com, beberapa nama seperti Osvaldo Hai, Nur Hidayat, Yuda Febrian, Ramai Rumakiek hingga nama Egy Maulana Fikri pernah tak dipanggil oleh Sintayong karena tindakan indisipliner. Namun sejauh ini hanya Egy Maulana Fikri yang akhirnya kembali bersama timnas Indonesia dan diberi kepercayaan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut dan pada akhirnya kembali ke skuad timnas Indonesia. Lantas apakah nasib Elkan Bagot nantinya akan seperti Egy Maulana Fikri atau justru berakhir selamanya di tim nasional? Jadi bagaimana pendapatmu? Jika kamu punya pendapat silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar yang positif ya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ungkap kunci transformasi sepak bola Indonesia ke media Korea Selatan. Hal itu diungkapnya kala diwawancarai oleh media Korea Selatan Best 11. Dalam kesempatan itu Erick Thohir berbagi soal transformasi. Sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinannya. Dalam kesempatan itu, Bapak Erick Thohir berbagi soal transformasi sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinannya. Erick juga mengatakan semenjak ia menjadi ketua presiden PSSI bertekad untuk membangun sepak bola Indonesia yang transparan dan profesional. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada FIFA dan pemerintah Indonesia yang terus memberikan dukungan dan kepercayaan padanya. Di bawah Erick Thohir sendiri sebagai ketua umum PSSI, timnas Indonesia sendiri berkembang. Skuad Garuda kini bahkan masih menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Kini timnas Indonesia akan berjuang di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan berlaga lagi pada Maret nanti dalam matchday ke-7 dan ke-8 grup C. Dua laga itu timnas Indonesia akan tandang ke Australia dan kemudian menjamu Bahrain. Menarik menantikan kiprah timnas Indonesia yang tentunya membidik kemenangan, sebab mereka kini masih bertengger di urutan ketiga pada klasemen sementara grup C dan dengan 6 poin.